Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali di podcast Mutiara hari ini, sahabat bertumbuh dalam saat teduh, yang seperti biasa hadir membawa renungan firman Tuhan untuk menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Apa kabar saudara di kesempatan hari ini? Saya berharap saudara dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah saudaraku, di dalam podcast kali ini kita akan mengangkat sebuah judul yang menarik. Apakah mujizat terjadi setiap hari? Dan nas firman Tuhan terambil dari Amsal pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Amin. Oke, sekarang kita mulai dengan sebuah pertanyaan yang mendasar ini. Apakah mujizat itu memang terjadi setiap hari? Mungkin kalau kita mau menyadarkan orang yang kurang bersyukur sih bisa ya. Contohnya begini, ada beberapa khotbah dan renungan yang berkata, kita harus belajar bersyukur setiap hari. Karena tahukah saudara, nafas yang kita hirup hari ini itu gratis. Coba di zaman masa-masa awal pandemi, betapa mahalnya tabung oksigen dijual orang. Bahkan tabung oksigen itu menjadi sangat langka karena dicari dan diperebutkan di mana-mana. Mungkin it works buat orang-orang yang kurang bersyukur seperti yang saya sampaikan tadi. Tetapi yang orang mau mujizat terjadi setiap hari itu bicara soal keberuntungan, bicara soal kesuksesan instan, bicara soal cuan atau keuntungan yang diperoleh setiap hari. Pertolongan Tuhan, mujizat, kesembuhan, dapat bonus lah, dapat uang banyak. Itu yang ada di dalam pikiran kebanyakan orang. Dan itu yang diyakini orang sebagai mujizat. Sesuatu yang rare atau jarang terjadi. Karena kalau menghirup udara itu sudah kita biasa lakukan setiap hari. Itu bukan sesuatu yang fenomenal atau langka ya. Karena bagi orang mujizat itu mesti sesuatu yang spektakuler. Mesti sesuatu yang di luar nalar dan pikiran mereka. Tiba-tiba ada keajaiban, miracle yang terjadi. Terus terang saudaraku, saya adalah seorang yang ketika awal mengenal Yesus, saya terpesona dengan yang namanya mujizat kuasa Tuhan. Di sekitar tahun 98, saya melihat banyak KKR-KKR yang diadakan di kota kami dan ada beberapa kesembuhan ilahi yang terjadi. Hal itu semua membuat saya tertarik untuk lebih dalam mengenal Yesus. Sehingga akhirnya saya diselamatkan, saya menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Semenjak itu saya banyak kali diajari bahwa orang Kristen yang benar, orang Kristen yang baik itu seharusnya mengalami mujizat kalau bisa setiap hari dalam hidupnya. Dan untuk bisa mengalami mujizat itu kita harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Termasuk harus rajin dan bertekun di dalam doa setiap hari. Supaya Tuhan berkenan memberikan mujizatnya juga setiap hari. Memang di awal ketika saya mengikuti Tuhan, banyak keajaiban-keajaiban Tuhan yang Ia kerjakan dalam hidup saya. Pertolongan, penyertaan yang menjadikan saya berhasil. Dan ada banyak mujizat-mujizat atau keajaiban yang bagi saya itu seperti surprise atau kejutan. Sehingga saya bersyukur dan memuliakan Tuhan. Namun kemudian dalam perjalanan saya mengikuti Tuhan, saya mendapati satu fakta. Bahwa ada kalanya ketika kita sudah berdoa, sudah berseru, bahkan sudah rutin bertekun di dalam doa, tetap apa yang kita harapkan itu tidak kita terima. Dan di saat itu saya berpikir bahwa ternyata mujizat itu tidak terjadi setiap hari. Nah saudaraku, pada titik ini biasanya orang percaya itu ya mulai mempertanyakan perjalanannya di dalam mengikuti Tuhan. Ya seperti ada di persimpangan jalan dan harus memilih apakah aku harus sungguh-sungguh seperti dulu atau aku ya biasa-biasa aja lah. Toh mujizat juga jarang terjadi dalam hidupku. Sedikit demi sedikit kita mulai meragukan Tuhan dan eksistensinya. Demikian juga sedikit demi sedikit kita mengurangi kesungguhan kita di hadapan Tuhan. Kita mengurangi disiplin kita untuk berdoa dan tekun membaca kitab suci. Kita juga mulai kompromi dengan yang namanya dosa, mulai menikmati kejahatan. Semuanya karena apa saudara? Karena saudara lebih mendengarkan apa kata si jahat
Karena si jahat selalu akan berusaha menjauhkan saudara dari persekutuan saudara yang sejati dengan Tuhan. Saya ingin membagikan sesuatu yang saya harap bisa menjadi insight bagi saudara. Saya sudah melewati persimpangan jalan itu, dan saya memilih untuk sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, sekalipun saya tidak melihat mujizat itu terjadi dalam hidup saya. Ada sebuah pertanyaan yang mungkin menggelitik hati saudara. Kalau kita menonton pertandingan sepak bola, tim kesayangan kita berhadapan dengan tim lawan, kita pasti akan mendukung di dalam doa supaya tim sepak bola kesayangan kita bisa menang. Pertanyaannya sekarang, apakah tim lawan juga supporternya tidak berdoa seperti saudara? Nah sekarang, kalau saya berdoa dan supporter tim lawan juga berdoa, doa mana yang didengar oleh Tuhan? Sehingga pada akhirnya kita tidak boleh mengabaikan satu faktor yang paling penting ini juga. Praktis, latihan, usaha, kerja keras, ketekunan, perjuangan, kerajinan. Itu juga adalah faktor penting yang banyak kali diabaikan. Orang banyak fokus pada mujizat sehingga mereka berdoa, berharap sama Tuhan, tetapi mereka mengurangi satu faktor ini. Mereka malas berusaha, mereka malas berjuang, mereka malas bekerja, mereka tidak giat, tidak tekun. Sehingga Tuhan pun tidak akan pernah bisa menjadikan saudara berhasil dengan mentalitas saudara seperti ini. Amsal 3 ayat 6 berkata, "Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu." Jadi segala laku kita, tingkah langkah kita, perbuatan kita, effort, usaha, kerja keras kita juga harus belajar mengakui bahwa memang oleh Tuhan turut bekerja dalam hidup kita, maka kita menjadi berhasil. Tapi jangan lupa kerjanya juga penting. Tuhan Yesus ketika ia menjadi seorang anak manusia, dan kemana ia pergi, ia melakukan begitu banyak mujizat. Ia menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh, orang buta, orang tuli, orang bisu, dan semua sakit penyakit itu ia sembuhkan dengan keajaiban. Satu kali ia digantung di atas kayu salib. Saya bertanya kepada saudara, apakah ia tidak berkuasa untuk melepaskan dirinya? Ia berkuasa. Makanya Yesus berkata juga kepada muridnya, apakah aku tidak berkuasa untuk memanggil 12 pasukan malaikat untuk membebaskan kita? Ia bisa melakukan itu, tapi ia tidak melakukannya. Karena ada satu faktor ini, kehendak Bapa. Orang-orang mencemooh dia. Wah, dia itu. Orang lain ia sembuhkan, orang lain ia bebaskan. Tetapi dirinya sendiri digantung di atas kayu salib. Ia tidak bisa membebaskan dirinya. Ada saat di mana kita merasa kita butuh ditolong oleh Tuhan. Ada saat di mana kita merasa bahwa aku perlu keajaiban-Mu Tuhan. Aku perlu pertolongan-Mu Tuhan. Tapi itu tidak terjadi dalam hidup kita. Masihkah tetap saudara percaya kepada rencana Tuhan? Masihkah saudara percaya bahwa kehendak Tuhan itu terbaik dalam hidup saudara? Karena inilah teladan yang Yesus tinggalkan bagi kita. Bahwa kehendak Bapa itu lebih daripada segala rencana dan keinginan kita. Dan saya yakin saudaraku, kalau saudara setia untuk terus mengiring Tuhan, saudara juga akan sampai pada titik ini. Bahwa saudara tidak akan terlalu memikirkan atau merisaukan apakah saudara hari ini menerima mujizat atau tidak. Apakah saudara hari ini mungkin usaha saudara merugi. Saudara nggak terlalu pusing dengan gonjang-ganjing atau hiruk-pikuk yang ada di dunia ini. Ketika saudara sudah bekerja keras, saudara sudah memberikan effort, saudara sudah memberikan semangatmu, nilai-nilai yang terbaik dari dirimu di dalam segala daya upaya yang kau kerjakan, maka engkau tahu bahwa apapun hasilnya, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Saya hari ini tidak pernah lagi memusingkan apakah pendapatan saya besar atau kecil hari ini dari usaha saya. Karena pada akhirnya toh semuanya terlalui. Apa yang saya khawatirkan, ada pertolongan Tuhan juga pada akhirnya. Apapun yang saya kerjakan, Tuhan jadikan berhasil juga pada akhirnya. Sehingga bagi saya, mujizat setiap hari yang harusnya kita sadari ialah Tuhan berkenan untuk berjalan bersama kita. Tuhan berkenan tinggal di dalam hidup kita. Ia beraktivitas, ia bekerja bersama-sama dengan kita. Maka itulah keajaiban yang harusnya kita syukuri. Mari saudaraku, jangan lagi kecewa melihat apa yang saudara terima hari ini. Mungkin saudara perlu membenahi bukan hanya doa-doamu, tetapi keseriusanmu, kesungguhanmu di dalam bekerja, bertekun di dalam berusaha. Jauhi kejahatan saudaraku, dan belajarlah hidup dalam kebenaran. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu di kesempatan hari ini. Kami percaya Tuhan melimpahi kami dengan segala hikmat dan kebijakan
untuk terus berjalan mengenal Engkau di dalam setiap jalan kehidupan kami. Apapun pergumulan, tantangan yang sedang kami hadapi, kami percaya keajaiban itu ialah Tuhan akan berjalan selalu bersama kami. Bahkan melewati lembah kekelaman, Engkau tetap setia menuntun dan menguatkan kaki-kaki kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.